Oke, pada siang menjelang istirahat Anda ini kita ada kedatangan tamu yang mungkin saya pribadi tidak pernah mendengarkannya. Dan ini suatu budaya yang memang harus kita lestarikan. Ada irama di situ. Ada irama dan ada birama yang tentu saja ada tujuannya. Pak Manan adalah seorang penubai. Penubai ini adalah tuturan-tuturan mantra untuk menenangkan, mungkin membujuk si madu, si lebah ini tidak marah kali bagi orang-orang yang akan mengambil hasil yang dikeluarkan oleh perut dari lebah ini. Nah, seperti apa sih? Mungkin begitu ya. Kita minta Pak Manan untuk menubai. Silakan Pak. Kalau cara ngetuom batangnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Antu tanah di balang tanah, cakot di tanah, bemo tanah. Kuak kau artu tanah di balang tanah, ambona mantu batang selang. Allah. Begitu. Oh, ditepuk pohonnya. 3 kali. Jadi mantranya itu yang Bapak sebutkan, setelah mantranya selesai ditepuk. Oh iya. Saya ulangi ya. Jadi Pak Manan ini membacakan mantra. Mungkin nanti bisa dilihat, kita ada rekaman menubai kalimat ataupun kata-kata yang akan disampaikan oleh Pak Manan, nanti akan Anda lihat langsung karena ini memang nyata, bukan adegan. Nah, Pak Manan ini salah satunya. Setelah membaca mantra, kemudian ditepuk batangnya itu 3 kali, kemudian Pak Manan naik ke atas dengan safety-nya ada ya, diikat badannya, tubuhnya pakai tali. Karena ini 30 sampai 40 meter. Kalau tanpa ini kayak rock climbing saya lihat nih, ya ada safety-nya. Dan kalau tidak ada safety-nya jatuh bisa jadi kayak tapai deh, nggak jadi dapat madu. Jadi itu memang dilakukan dan keaslian madu juga itu Anda akan lihat dimulai dengan merayu pohon yang dihinggapi sarang dari madu. Baik, audiens, come on, kita sudah mendengar sejenak tadi Bapak yang sudah mencontohkan bagaimana menubai ya, Pak Manan. Kita ingin tahu lebih lanjut nih, kayaknya lebih bisa detail Mas Anton menceritakan. Sebenarnya menubai itu, saya yakin ini budaya ini ada sebelum Islam masuk deh, ya kan? Budaya ini sebelum Islam masuk. Tentu tidak ada yang tidak mungkin bahwa segala sesuatu yang di alam ini ciptaan Allah. Nah, tentu prosesnya menubai ini dimulai start awal, kemudian setelah proses, tahapannya sehingga menjadi produk yang ada di depan itu. Oke, silakan. Saya rasa ini kayaknya lebih tercover dengan Anda untuk menjelaskan secara rinci. Nanti kami persilakan juga nanti untuk menunjukkan karena audien juga ingin tahu kan. Nah, kameramen standby untuk melihat alat-alat yang menjadikan madu yang kita nikmati itu, inilah dia dari start dari menubai. Silakan Pak. Jadi saya mendapat informasi itu kepada sesepuh-sesepuh yang memang sudah lama bekerja di Manumbai. Itu ada Pak Haji Kutar dan ada Pak Kasiran yang tempat saya bertanya orang yang paham tentang Manumbai ini. Jadi mereka bercerita seperti ini. Sebelum Islam itu masuk, kegiatan Manumbai ini sudah ada. Memang wajar kadang orang berpikir Manumbai ini adalah suatu hal mantra. Itu kan bahasa kita saja yang bahasa Indonesia, makanya ini mantra. Sedangkan bahasa sebenarnya di suku ini, mereka ini pantun, syair, seperti itu.
memang dulunya tujuan mereka itu memang sebelum Islam masuk ya, memang ya animisme dinamisme itu sangat kental. Ya. Percaya kepada pohon besar, Benar, pada benar. yang hal yang gaib seperti Iya, itu. iya. Ketika Islam Masuk. masuk, kegiatan manumba ini tidak dihilangkan. Benar-benar. Syiar Islam itu masuk pun tidak menghilangkan kearifan lokal, Benar. masih tetap ada. Tapi mungkin ada hal yang disangkut pautkan, oh ini doa. Iya, Nah itu tuhlah yang kami mencoba meluruskan kembali benar. pemikiran orang yang saat ini. Kadang kita berdebat di dalam WA, kadang di media sosial, kadang menanyakan, ini kan mantra ini. Nah disinilah membedakan mantra dengan manumbai. Iya. Ketika pembacaan doa manumbai ini dibacakan secara keras, bukan secara pelan. Kalau pelan mungkin ya acara debus seperti Iya, kan hanya benar, untuk benar. dia itu. Sedangkan ini nih dibacakan secara lantang. Karena ketika kita proses, kan kita masuk hutan nih Bu. Di dalam itu tuh kan ada juga, ya kita tidak memungkiri lah ada makhluk Benar. selain kita. Iya, benar, Ada benar. jin Dan itu memang dan benar seperti kan. itu. Ada suratnya juga ya. Ya. Jadi kami berpikir bahwa kami sebagai, ini etika. Benar. Manusia mempunyai etika ketika melakukan suatu hal di pemanenan ini, kita harus dalam arti ya permisi gitu. Benar. Bukan permisi sama jin atau makhluk yang istilah masyarakat Iya. sini mambang seperti itu, bukan seperti itu. Tapi Islam datang itu manusia ada itu untuk rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Kita ada itu tuh ya untuk Bermanfaat ya. bermanfaat untuk semua makhluk. Ada makhluk yang disebutnya ya dua, Iya, manusia dan benar. jin. Nah di sini inilah yang dibacakan dengan sangat kental. Ya dalam arti ya kita pembacaan doa itu ketika kita dari bawah ke atas melakukan pemanenan itu selamat sampai tujuan. Dan membawa hasil dengan yang ya dalam arti bisa dibawa pulang. Seperti itu. Tadi saya dengar juga Bapak Bismillahirrahmanirrahim baru dia sebutkan tuturan mantranya ya. Seperti yang dikatakan itu bisa jadi syair budaya ya Pak Atta ya. Nah ketika dia bercerita ini ada safety-nya. Jadi dalam rangka memanjat itu juga sambil menuturkan syair atau doa-doa. Iya seperti itu. Jadi sebenarnya manumbai ini dilakukan dari proses awal si jagannya. Istilah pemanjat ini itu jagan. Jagan ya. Jagan. Oh, bukan jangan ya, Bukan. jagan. Jagan. Si pemanjat jagan. ini jagan. Sebenarnya itu tuh dia dari awal sampai naik ke atas itu membacakan itu doa tadi. Syair tadi ya, sampai di atas. Sampai panen pun sampai diturunkan ke bawah pun seperti itu. Dengan harapan ya seperti tadi dalam proses itu tuh ya selamatlah kita. Selamat di atas sampai turun. Di atas madu yang didapatkan itu hasilnya melimpah. Itu doa dan harapan. Doa dan Oke harapan. ya, dengan syair tadi ya. Ini yang di hadapan kita ini sebenarnya untuk apa? Ini saya lihat ada ketapel nih. Ketapel nih pada saat Pak Ataya kecil-kecil saya pernah lihat nih dia napel jambu tetangga, mangga tetangga. Kalau ini untuk apa nih? Oke silakan kamera lihat ini. Saya boleh tanya, boleh sentuh boleh ya? Ini nih ketapel. Ini gunanya untuk apa? Ini siapa yang akan menjelaskan? Pak Anto? Bisa. Ya silakan. Ini nih gunanya untuk menembakkan timah ke atas. Timah ya? Iya, timah untuk melempar tali sampai ke atas untuk bisa mengangkat, mempermudah lah tali sampai ke atas, mengopor. Jadi tarik kecil ke atas dahan yang tinggi tadi ya? Jadi prosesnya si ini nih gampang gitu. Tradisional banget. Nah, kemudian ini untuk apa? Ini untuk apa nih? Kalau ini nih tunam namanya nih Bu. Tunam ini nih istilahnya untuk obor. Kalau Saya bahasa lihat nih kayaknya Indonesianya. kulit kayu ya, yang Iya, dipilin-pilin ya. Ini terbuat dari Kayu apa? kayu jangkang. Oh, Saat sekarang ini sangat
Langka bisa dikatakan kayaknya. langka. Ya memang kita perlu melestarikan pohon ini juga untuk kedepannya kayak apa. Iya. Inilah salah satu untuk membuat obor ya, kayu Iya, jangkang dibakar untuk menyuluh di atas sehingga Lebahnya minggir, tidak sambil mati. dibacain sair tadi ya. Jadi ini Oke. hanya mengeluarkan asap, bukan api. Iya. Kalau api kan bisa membunuh si lebahnya, Iya, sedangkan ini asap membuat istilah mereka ini lebah tobang katanya. Oh, lebah tobang. Jadi lebah ini nih minggir dari sarangnya. Jadi kita bisa gampang mengambil madunya. Jadi ketika madu udah kita ambil, jadi si lebah ini tidak masuk atau bergabung ke sarangnya lagi gitu. Dia masih di atas. Mencari terbang ke atas. menyelamatkan diri dulu ya. Ya. Oke. Baik, ini apa namanya tadi? Tunam yang akan mengasapi sarang lebah sehingga lebahnya itu terbang maksudnya tidak ditetap di sarangnya. Beda kita, kalau kita asap nggak boleh keluar kan, harus dalam rumah aja. Jadi ini beda. Oke. Silakan letak sini lagi Pak. Saya juga lihat ini. Ini apa ini? Lilin sepertinya. Iya, itu dari lilin. mana? Kalau kita ini nih lilin aromaterapi Bu. Jadi lilin aromaterapi yang masih dari asli lah di lebahnya. Iya. Pada zaman dulu itu Bu, di daerah Bandar Petalangan yang saya dapat informasi ini bahwa kalau zaman dulu itu melahirkan anak kepada sang dukun lah, dukun beranak itu tuh bayarannya itu ini Bu gitu. Pembuatan lilin dari ini yang dibayarkan gitu. Sebagai tebus upah dia untuk membantu proses. Ya. Karena zaman dulu kan sangat langka. Iya. Dalam arti untuk penerangan itu kan langka. Benar. Jadi bayarannya ya lilin inilah yang untuk sebagai bayaran upah dukun beranak seperti itu Bu. Baik. Jadi memang saya produk pun ya kita kembalikan lagi ke seperti. Oh iya, tapi bukan berarti nanti ketika dokter bidan bantu lalu dikasih ini ya kan. Oke. Jadi ini bisa juga untuk sabun. Oh, yang ya. ini nih sarang aslinya yang kita cetak aja, kita jadikan biwax. Dalam arti masih bentuk lilin lebahnya. Ini nih bahan baku sebagai untuk kosmetik. Mulai dari sabun, pomade, habis itu ada untuk furniture pun bisa. Oh iya, untuk menghilangkan Bahan finishing akhir untuk furniture. Itu kan ada tuh yang untuk food grade katanya seperti itu tuh. Ya inilah bahan dasarnya. Seperti ternyata itu. Lebah itu mulai dari madunya, lilinnya, sarangnya bisa bermanfaat. Makanya tadi Pak Afrizal bilang, saya katakan menjanjikan nggak dengan ini? Ternyata sangat menjanjikan. Dan ini yang harus membeli produk anak negeri, membantu masyarakatnya. Oke, silakan dulu lagi Pak. Audiens Kamon, Anda sudah bisa melihat alat-alat yang untuk membantu para penumbang. Ya, para penumbai namanya tadi ya. Penumbai. Dan ini kita bertanggung jawab untuk melestarikannya. Anda yang menikmati atau melihat tayangan ini, kemudian menikmati madunya, Anda harus meyakinkan diri Anda bahwa madu itu yang Anda konsumsi adalah madu asli. Bukan SOS. Oplosan sintetis. Kalau Anda menggunakan itu, tadi kita ngobrol sama Mas Anton, dia bukan menjadi penyembuh, tapi menambah penyakit untuk kita. Baik, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, atau ada yang mau di statement closingnya? Sebenarnya sih tambahan aja sih. Ya silakan. Ada yang mungkin tercecer lah. Oke, ya. Kalau tercecer kita ambil lagi. Oke, silakan. Yang pertama itu program yang kita lakukan itu tuh, pertama itu tuh kita berbicara ini bagaimana kayak gitu. Kok bisa kita tahu pohon ini berapa ini semacam itu. Karena kita sudah ada program inventarisasi dan identifikasinya dulu. Jenis pohon yang akan dijadikan tempat siapa pemilik pohonnya. Oh iya. Terus nomor kontaknya. Nah, disinilah kita bisa menekan
peredaran itu pertama. Terus yang kedua itu kita berbicara melestarikan alam, tapi yang kita lakukan itu tuh sudah ada program juga. Itu gertakanlah, Bu. Gertakanlah itu tuh gerakan tanam pakan lebah. Jadi kami memang ada menyisihkan sedikit biaya ketika ada masyarakat yang membeli produk kita, akan menyisihkan sedikit itu tuh untuk kegiatan pembibitan. Jadi istilah kami ya memang harus kita wujudkan, harus kita mulai dari kita. Baik, jadi mengidentifikasi pemilik batang ini siapa? Iya. Karena mungkin di lahan perkebunan dia ya. Kadang ada yang Persukuan ya. Ada dua hal di situ, Bu. Ada yang punya sialang ini, ada punya milik pribadi, ada punya persukuan. Kalau yang persukuan ini memang ada suatu suku tertentu yang mengelola siapa, seperti itu. Berarti minta izin pada kepada mereka suku ya, itu. kepada sukunya. Kalau sedangkan yang punya pribadi, ya kita hanya berhubungan dengan mereka saja. Nah, saya mau nanya, antara pribadi dengan persukuan itu yang sukarnya mendekatinya yang mana? Apakah mereka welcome begitu Kempas datang? Oh ini ada pohon sialang, ada sekian kita mau kerjasama. Kalau pribadi kan ya oke, dah satu orang. Kalau persekuan kan tentu ada yang setuju, ada yang tidak. Pendekatannya bagaimana? Tapi alhamdulillah selama kita mencoba, ketika kita berbicarakan tentang visi dan misi ada tujuan dari kelompok Kempas, alhamdulillah si pemilik baik yang punya pribadi, baik persukuan itu tuh menerima, welcome. Karena banyak hal yang kita bicarakan. Ada hal usaha selain kita menjual madu ini ada juga. Jadi kita berbicara, oh ini nih bisa kita kembangkan untuk kegiatan gertakanlah ini nih. Seandainya nanti ke depan ada penjualan kita ini, ya kita akan ngasihkan bibit tanaman ini ke pemiliknya. Misalnya persukuan siapa? Yuk kita lakukan penanaman, Pak. Misalnya tidak ada orang kami yang tanamkan, kelompok kami. Misal 10 orang aja, kalau udah 10 bibit yang kita tanam per orang, udah 100 tanaman yang kita tanam. Luar biasa seperti ya mulianya ya. Terus yang kedua, kami punya program yang satu lagi ekowisata, Bu. Jadi gini, jadi melihat Manumbai ini menjadi suatu hal yang unik, bukan kami orang luar saja, sedangkan orang dalam saja yang masuk dalam persukuan itu tuh juga banyak yang nggak tahu itu ya, Manumbai. Pak ini kan Pak Sapriza, Bapak juga katakan unik katanya, padahal dia suku Melayu asli di wilayah itu. Saya pun seperti itu. Awalnya, ini bisa suatu hal yang menjanjikan. Benar. Apalagi saat sekarang ini ekonomi kita terpuruk gara-gara COVID-19. Jadi saya mulai mencari peluang lah. Saya rasa ini suatu hal yang bisa menjanjikan. Ketika teman-teman melakukan proses bekerjanya dia, orang lain menonton, itu kan ada suatu paket wisata yang bisa baik dari pemerintah yang bisa mengelolanya kayak apa, ya nanti kita akan seperti itu. Kalau kami siap melakukan untuk wisata itu. Kayaknya nih hadirin yang ada di sini orang-orang muda, saya yakin tertarik. Adventure-nya lebih asik ya. Ada ilmu di situ, ada edukasi. Kemudian terlibat untuk menyebarluaskan budaya kita sehingga ini tidak akan punah dengan sendirinya. Betul. Baik, sebelum kita menutup perbincangan menarik ini, nanti ada tampilan oleh Pak Manan, ada closing statement dari Pak Ataya selaku aparatur juga blogger yang akan menyosialisasikan, menginformasikan kepada khalayak ramai bahwa madu sialang ini yang dibawa Kempas ini mereka ada untuk kita, untuk kesehatan rakyat Indonesia. Dan juga ada nanti closing statement dari Pak Anto sebelum kita mendengarkan Pak Manan untuk membacakan syair pada saat memanen madu sialang.
Silakan dulu mulai dari Pak Anta ya. Closing statement. Ya, terima kasih. Ini menjadi sebuah informasi yang sangat bermanfaat untuk disebarkan kepada masyarakat. Dan dengan ini kami mengajak baik sebagai pustakawan maupun sebagai blogger, ayo kita naikkan informasi konten lokal. Salah satunya budaya. Dan ternyata di proses menumbai atau panen madu sialang ini juga ada ekowisatanya. Bisa jadi ini menjadi wisata budaya juga. Dan itu menjadi sebuah informasi yang sangat-sangat bermanfaat bagi khalayak ramai. Dan kami mengajak semua blogger, semua pustakawan untuk menyebarkan informasi tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Silakan Mas Anton. Saya hanya menambahkan dikit aja. Hanya catatan kecil sih sebenarnya. Yaitu pelajarilah alam dan budaya. Cintai dia dan peliharalah dia. Karena alam tidak pernah akan mengecewakanmu. Ya. Kalau manusia akan mengecewakan kadangkala ya. Ini catatan kecil yang mantap nih, yang tidak akan saya lupakan ini, bahwa alam tidak pernah mengingkar janji. Itu intinya. Apa yang kita berikan, dia akan berikan kepada kita lagi. Baik, saya Kamala Siarionita Kemon juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kita akan menikmati syair yang akan dibacakan oleh Pak Manan. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lepanjang topu delengke kami tampil labannya panjang pucuk dele kami lolope kebalai kami laban semua Masih tabang selapat daun Wai la minggu semelet hai Naikin kami minum semakat Mulai kita berjumpa lagi lepas lalatnya banyak sampai laju kalau awal tambah sakat banyak itu ibu kami lepas Nabi lilip, Nabi Ake, Nabi Kayu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Langit, Ajo kayu tuk petaluku, Nabi kayu tuk malakim, Nabi sepatang ko. Dulu datang, Dele datang sama-sama pucuk kami. Dele datang dulu datang sama-sama salah kami. Kola ketuk taluku.